4. Saya Farida Damayanti, 11 IPA 2 dari kelompok 4. Nama saya Ferdiansa, kelompok 4, kelas 11 MIPA 2. Nama saya Fitri Rahayu dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan hukum di Indonesia. Sejak hukum Hammurabi ada disusun pemerintah Raja Babilonia, yaitu Raja Hammurabi, sejak tahun 1700-an. Itu diyakini merupakan kode hukum tertua yang berbentuk tertulis sampai saat ini masih terdapat peninggalan di Museum Prancis. Tujuan hukum ini telah menjadikan sesuatu yang paling diperhatikan. Raja Hammurabi menganggap tujuan ini adalah keadilan dalam rangka menjaga dan melindungi rakyatnya. Persepsi keadilan Raja Hammurabi barangkali tidak bisa dibayangkan dan disamakan dengan konsep pada keadilan saat ini. Contohnya pada hukum Hammurabi ditetapkan hukuman mati bagi para perampok ataupun pencurian. Terus sementara saat ini hukuman-hukuman kejahatan bagi kemanusiaan seperti terorisme, korupsi, dan narkoba itu akan ditindak langsung dan akan dihukum secara langsung. Hal ini secara tidak langsung memberi keyakinan kepada kita bahwa konsep keadilan sebagai tujuan hukum sampai kapanpun dan dengan cara apapun dikaji tidak pernah diperoleh standar yang pasti. Dalam perkembangan hukum berikutnya, persoalan tujuan hukum tetap menjadi perhatian karena menjadi rule bagi perumusan suatu peraturan. Berbagai teori pun muncul mengenai tujuan hukum. Misalnya, 1. Teori etis dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapai atau ketidakadilan, bukan untuk menyamaratakan pada tiap-tiap orang dan memperoleh bagian yang sama. Kedua, menurut teori utilitas dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan. Ketiga, menurut teori normatif atau dogmatif dikemukakan oleh John Austin bahwa tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Selain teori-teori di atas, masih banyak lagi teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang tujuan hukum. Namun, secara hukum dapat dikemukakan tujuan hukum adalah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan atau kebahagiaan suatu manusia secara diperoleh oleh keadilan. Bagaimana dengan hukum Islam? Sebagai suatu sistem hukum, maka sudah pasti juga memiliki tujuan. Para ahli hukum Islam merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia dan mengambil segala untuk mencegah menolak segala yang mudarat. Bicara tujuan hukum Islam atau dikenal dengan istilah Maqasid al-Syariah adalah bicara mengenai kemaslahatan manusia sebagai tujuan hukum Islam, dan bicara mengenai kemaslahatan maka itu berarti ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, diwujudkan dan dalam kerangka kemaslahatan, yaitu pertama, agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima unsur pokok ini dipopulerkan oleh seorang pakar yang bernama Al-Shatibi. Kajian ini mengenai hal ini dalam dan tidak sederhana karena berkaitan dengan kajian usul fikih, namun dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang berasal dari Tuhan. Maka hukum Islam tidak hanya menyentuh persoalan kesusilaan keduniaan semata. Oleh karena itu, sangat logis apabila tugas tujuan hukum Islam pun tidak sebatas pada hal yang sifatnya duniawi. Ada hal yang lebih fundamental lagi, yaitu menyentuh persoalan yang lebih hakiki dan abadi, yaitu kehidupan ukhrawi. Islam meyakini bahwa keberadaan manusia tidak lain tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Tuhan penciptanya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, segala aktivitas hidup manusia selayaknya ditunjukkan dalam kerangka beribadah, dan demikian keberadaan hukum sebagai rambu-rambu yang mengatur aktivitas manusia diarahkan dengan rangka kemaslahatan agar
kerangka beribadah itu dapat berjalan baik sehingga ujung perjalanan hidup dapat berakhir dengan baik menurut husnul khotimah. Dengan demikian, di dalam menghadapi persoalan kontemporer, seseorang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara syariah sebagai salah satu aktivitas bisnis yang sangat pesat berkembangnya. Dewasa ini selayaknya perlu dikaji dalam hakikat atau permasalahan serta penelitian sumber dari permasalahan itu sendiri atau dalil yang mencakup tujuan hukum sebagaimana dikehendaki Tuhan semesta alam yang terpenuhi. Tentang tujuan hukum dapat menyinggung dari beberapa penelitian ilmu hukum. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam pemaknaan ilmu hukum. Dengan menggunakan kerangka analisis, kita dapat mengembangkan suatu konteks dan praktik di ilmu hukum, khususnya pada rentang 1940 sampai 1990-an. Dan kita juga dapat menganalisis berbagai cara di bidang sosial politik sebagai tata pemerintahan yang pelaksanaannya, regulasi dan kebijakan politiknya itu di Indonesia. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan-aturan dan norma yang harus ditetapi dan harus diterapkan oleh siapapun. Gunanya menciptakan suatu keadilan, ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Bagi siapapun yang melanggar suatu norma ataupun suatu hukum, maka akan dikenakan sanksi ataupun denda ataupun penjara. Secara tidak langsung, pengertian hukum secara umum ada didefinisikan oleh para tokoh dunia. Pertama, menurut Aristoteles, hukum adalah suatu kumpulan-kumpulan yang dapat mengikat peraturan-peraturan atau masyarakat saja dan mengikat para hakim itu sendiri. Kedua, menurut Plato adalah hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik dan teratur sehingga dapat mengikat hakim dan masyarakat. Ketiga, menurut E. Myers, hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya berisi tentang kesusilaan yang ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan atau tingkah laku penguasa dalam melakukan tugasnya. Keempat, menurut Immanuel Kant adalah hukum adalah keseluruhan aturan-aturan yang dapat menjaga suatu kehendak bebas dari orang lain. Kelima, menurut Profesor Dr. Mokhtar Kumajjaja, hukum adalah suatu keseluruhan kaidah atau seluruh asas kemanusiaan yang mengatur pergaulan hidup manusia. Keenam, menurut Suratjo Winjodipuarto, definisi hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Menurut M.H. Tirtamidjaja, hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam masyarakat ataupun dalam hidup. Ke-8, menurut Utenach, definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah itu sendiri. Tujuan hukum. Tujuan dan pengertian hukum. Selain pengertian hukum, Anda juga perlu memahami tujuan dari dibuatnya sistem hukum di suatu negara. Sehingga setelah memahami, maka tujuan tersebut bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Selain itu, Anda juga lebih paham dan terbangun kesadaran
untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh tujuan hukum. 1. Mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal yang positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga, membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia. Seperti yang telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan hukum negara Indonesia menurut hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan hukum sebagaimana yang dibuat tadi adalah menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan manusia, maka dari situ dapat diketahui apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri. Sedangkan tujuan hukum negatif di Indonesia yaitu ius contiundum adalah hukum yang masih bersifat masih cita-cita untuk masa yang akan datang dan belum diterapkan. Contohnya, bisa berupa peraturan daerah yang dimana melalui proses yang merupakan solusi atas masalah di suatu daerah yang akan ada di masa mendatang setelah dievaluasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan-tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Menurut Prof. R. Subekti SH, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Hal-hal yang penting dalam hubungannya dengan pengertian sistem hukum adalah 1. Suatu sistem hukum tidak boleh terdapat suatu pertentangan, pembentukan, tumpang tindih, dan duplikasi antara bagian-bagiannya. 2. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. 3. Suatu sistem bersifat menyeluruh, berstruktur, dan terangkai secara bulat yang berkeseluruhan. Mesin-mesinnya mempunyai hubungan fungsional. Contoh, dalam hukum perdata sebagai sistem hukum positif di Indonesia, yaitu 1. Di dalam hukum perdata terdiri dari bagian-bagian yang mengatur hidup manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. 2. Bagian-bagian itu mempunyai kaitan, yaitu aturan-aturan tentang seseorang sejak dilahirkan mempunyai hak dan kewajiban membentuk keluarga, memiliki harta kekayaan, hubungan antara orang yang satu dengan yang lain.
3. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lain membuat peraturan-peraturan hukum menyeluruh sebagai suatu kesatuan dalam keperdataan. Macam-macam sistem hukum yaitu 1. Sistem hukum Eropa kontinental. 2. Sistem hukum Anglo-Sason. 3. Sistem hukum adat. 4. Sistem hukum Islam. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Kaisar Justianus yang kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis dan kemudian dijadikan dasar perumusan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Prinsip utama ini ditunjukkan hukum hanyalah dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum yang dilakukan di dalam pergaulan hidup manusia diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan berdasarkan tujuan tersebut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangan. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah 1. Undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. 2. Peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif berdasarkan undang-undang. 3. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Contoh yang termasuk hukum publik yaitu 1. Hukum tata negara. 2. Hukum tata usaha negara. 3. Hukum pidana. Hukum private mencangkup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh yang termasuk hukum private yaitu 1. Hukum perdata. 2. Hukum dagang. Perbedaan hukum private dan hukum publik sulit dibedakan batas-batasnya karena 1. Terjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum yang perlu dilindungi hukum. 2. Semakin banyaknya turut campur negara dalam bidang kehidupan perorangan. Misalnya bidang perdagangan, perburuan, agraria. 2. Sistem hukum Anglo-Sason. Sistem hukum Anglo-Sason mulai berkembang di Inggris sekitar abad 11 yang disebut dengan Common Law dan Pemuraitan Law. Sistem hukum Anglo-Sason melandasi pula hukum positif di USA, Kanada, Australia, dan negara-negara lain yang termasuk dalam negara-negara persemakmuran Inggris. Sumber-sumber hukum sistem hukum Anglo-Sason adalah 1. Putusan-putusan hukum pengadilan. 2. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis. Hal-hal yang terdapat dalam sistem hukum Anglo-Sason adalah 1. Putusan hakim
merupakan sumber hukum yang utama yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan merupakan kaidah hukum yang mengikat umum. 2. Sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam suatu kitab hukum. 3. Hakim mempunyai peranan yang sangat luas untuk menafsirkan hukum yang berlaku dan menciptakan hukum yang baru yang akan menjadi pegangan hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenisnya. 4. Menganut doktrin yang disebut The Doctrine of Precedent atau stare decisis, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus mendasarkan keputusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada, berdasarkan putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Apabila putusan hakim yang terdahulu dianggap sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan akal sehat. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon juga mengenal pembagian hukum publik dan hukum private. Pengertian yang diberikan pada hukum publik hampir sama dengan pengertian hukum publik di sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian hukum private lebih ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, tentang orang, tentang perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental terdapat pada 1. Sistem hukum Anglo-Saxon tidak mengenal adanya kodifikasi seperti halnya dalam sistem hukum Eropa kontinental, tetapi tersebar dalam putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan-peraturan administrasi negara. 2. Tugas hakim dalam sistem hukum Anglo-Saxon tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan hukum, melainkan juga membentuk seluruh tata kehidupan yang mengikat umum. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak dapat secara leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 3. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seorang hakim terikat dengan putusan hakim lain dari perkara yang sejenis dalam memutuskan perkara. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim boleh tidak terikat dengan putusan hakim lain yang memutuskan perkara sejenis, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. 3. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu adatrecht, yang pertama sekali diperkenalkan oleh Snoep Hongroyen. Kata hukum dalam sistem hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum dalam sistem Eropa kontinental, karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh sebagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya, seperti pakaian, pangkat, pertunangan, dan lain-lain. Sistem hukum adat bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat dari sumber hukum yang tidak tertulis itu. Maka, hukum adat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sumber hukum tertulis yang sulit diubah secara cepat karena perubahannya memerlukan syarat dan cara yang ditentukan oleh peraturan tertulis pula. Dalam sistem hukum adat, kepala adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal untuk mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum ada membagi golongan hukum adalah 3 kelompok, yaitu 1. Hukum tata negara yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, lingkungan, kerja, alat-alat perlengkapan, dan jabatan-jabatan dalam masyarakat adat. 2. Hukum adat
tentang warga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kekeluargaan, hukum tanah, hukum perhutangan, hukum waris. 3. Hukum adat delik. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumberkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Lias. Dalam hukum Islam terdapat yang dinamakan hukum fikih, yang terdiri hukum pokok, yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Hukum duniawi terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Dalam sistem hukum Islam terdapat ajaran tentang nilai baik dan buruk yang dinamakan al-ahkam al-kamsa, yaitu 1. Jais, nilai buruk dan baik dalam kesusilaan perorangan bagi perbuatan yang semata-mata terserah kepada pertimbangan sendiri. 2. Sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, makruh, perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, ditolak oleh masyarakat dan akan mendapat celaan umum. 4. Wajib, perbuatan yang tidak boleh dibiarkan dan siapa yang meninggalkan akan mendapat hukuman. Yang kelima, haram, perbuatan yang dilarang. Ada alangkah lebih baiknya jika kita juga mengetahui beberapa macam-macam hukum yang masih diterapkan di Indonesia dan juga masih berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum ini merupakan peraturan yang mengatur segala tingkah laku dan perbuatan dari setiap orang yang tinggal di suatu negara. Selain itu, hukum ini juga menjelaskan dan mengenakan sanksi pidana untuk setiap orang yang melanggar peraturan yang telah berlaku di negara tersebut. Salah satunya negara Indonesia kita ini. Cara penyelesaiannya pun harus melalui jalur hukum dan dengan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan untuk setiap warga negara dengan mengenakan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, baik itu ada di pihak pemerintah atau di pihak masyarakat. Sanksi ini juga akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan yang berlaku secara tertulis seperti di perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contoh hukum pidana diantaranya ada pembunuhan, lalu penculikan, pencurian, lalu ada perampokan, pembegalan, terus penipuan, pemerasan, lalu penganiayaan dan pemerkosaan pun juga masuk dalam hukum pidana ini. Selanjutnya juga ada korupsi, lalu ada penggelapan pajak, lalu penipuan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Lalu selain hukum pidana, di Indonesia juga masih menerapkan hukum perdata, yang dimana hukum perdata itu sendiri merupakan peraturan yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dari kedua belah pihak yang melibatkan melalui jalur hukum untuk penyelesaiannya. Hukum perdata diantaranya ada masalah warisan, yang dimana biasanya ahli waris ini mewariskan untuk anak-anaknya atau keturunan-keturunannya nanti. Lalu juga ada utang piutang, lalu uang prestasi, lalu sengketa lahan tanah. Selain itu juga ada sengketa kepemilikan barang juga masuk dalam hukum perdata. Lalu pelanggaran hak paten, dan yang paling sering juga ada perebutan hak asuh anak, yang dimana biasanya kedua suami istri yang sudah bercerai biasanya memperebutkan hak asuh anak yang akan jatuh kepada siapa gitu misalkan. Lalu juga ada pencemaran nama baik juga masuk dalam hukum perdata. Salah satu contoh yang bisa diambil dari hukum ini yaitu adalah mengatur tentang harta warisan seseorang, sehingga ketika ingin menyelesaikannya kita harus melalui seorang pengacara, yaitu kita memanggil seorang pengacara dan disertai dengan beberapa barang bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Barang bukti yang akurat itu salah satunya misalnya seperti kartu identitas, yang dimana kartu identitas ini
menunjukkan bahwa orang tersebut sebagai ahli waris yang sah di mata hukum atau yang memang pantas sebagai ahli waris yang sah gitu. Lalu yang ketiga, selain hukum perdata dan hukum pidana juga ada hukum tata negara, yang dimana hukum ini berbeda dengan hukum-hukum yang dijelaskan sebelumnya. Hukum tata negara ini merupakan suatu aturan yang mengatur tentang susunan-susunan di dalam suatu negara dengan segala kekuasaan di dalamnya. Selain itu, jenis sistem hukum ini juga mengatur hubungan yang terjadi antara alat perlengkapan negara, seperti pemerintahan pusat dengan pemerintahan yang berada di daerah itu sendiri. Sehingga dengan berlakunya hukum ini dapat menjamin ketertiban-ketertiban di dalam kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Contoh dari hukum tata negara itu sendiri juga ada Undang-Undang 1945, lalu MPR, DPR, lalu ada DPD, dan tadi juga ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, hukum yang masih diterapkan Indonesia juga ada hukum administrasi negara. Apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara itu sendiri merupakan suatu peraturan tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi seseorang yang dimiliki oleh setiap kekuasaan dari alat perlengkapan di suatu negara. Sehingga dengan berlakunya hukum ini dapat menumbuhkan kesadaran di setiap kewajiban yang harus dijalankan oleh orang-orang. Selain itu, ketika memberi suatu pekerjaan dan kewajiban pada masing-masing kekuasaan, tetap harus memperhatikan dan juga harus mengerti hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang-orang yang berada di dalam negara tersebut, tanpa membedakan dari tingkat kekuasaannya, maupun dia bagian orang konglomerat atau hanya rakyat biasa, tidak memandang kekuasaan. Contoh dari hukum tata negara itu ada diantaranya, yang pertama ada terjadi reshuffle sebuah kabinet yang dilakukan oleh presiden. Lalu yang kedua ada sebuah aturan, sebuah tata cara memberi pelayan terhadap masyarakat. Jadi tata caranya memberi pelayanan untuk masyarakat. Lalu yang ketiga juga ada aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi di pemerintahan. Lalu yang terakhir, hukum yang masih diterapkan di Indonesia adalah hukum internasional, yaitu di mana hukum internasional itu sendiri adalah bentuk hukum yang mengatur segala hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak negara, sehingga dengan begitu dapat diwujudkan jaminan keamanan untuk setiap orang yang ingin melakukan hubungan seperti kerjasama antar negara lain. Contohnya seperti impor dan ekspor gitu. Selain itu, hukum ini dibuat juga untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di antara kedua belah pihak negara tersebut, dan bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang apabila ada pihak yang melanggar peraturan itu dapat terkena hukuman yang telah ditetapkan. Contoh untuk hukum internasional antara lain ada Konvensi Hukum Laut tahun 1982, lalu juga ada Konvensi Perlindungan Lapisan Ozon tahun 1985. Lalu yang ketiga ada Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim tahun 1997. Kemudian ada Konvensi Stockholm mengenai persisten organic pollutants yang biasanya disingkat menjadi POPS. POPS-nya kecil dengan huruf kecil, yang POP-nya dengan huruf kapital, S-nya kecil. Lalu segitu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat dan juga dapat dipahami oleh pendengar. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.